Pernahkah kamu bertanya, mengapa bangsa yang kecil ini, yaitu Israel, terus memimpin dunia dalam kecerdasan, inovasi, dan pengaruh? 9 juta penduduk, dikelilingi musuh, tanahnya tandus, sumber alamnya terbatas, tetapi dunia telah berutang kepada kecerdasan mereka. Dari Einstein lahir teori relativitas, dari Jonas Salk lahir vaksin polio, dari Sergey Brin lahir Google, dari Zuckerberg lahir Facebook, dari ilmuwan Israel lahir Iron Dome yang menangkis ribuan roket. Ada 221 orang lebih pemenang Nobel berasal dari keturunan orang Israel. Pertanyaannya, apa yang mereka miliki yang dunia lain, yang negara lain, yang bangsa lain tidak miliki? Jawabannya bukan sekedar kecerdasan otak, tetapi koneksi jiwa dan roh. Mereka terhubung bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada sumber hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Itulah yang membuat kita bertanya, apa rahasia kecerdasan bangsa Israel? Saya akan memberikan beberapa rahasia. Rahasia yang pertama, kecerdasan Israel lahir bukan karena kebetulan, tetapi dari hubungan mereka dengan Tuhan. Ulangan 4 ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Israel tidak sibuk mencari hikmat untuk kesuksesan, tetapi sebuah tanda ketaatan mereka kepada Tuhan. Bagi mereka, hikmat bukan alat untuk naik, hikmat bukan alat untuk mencari panggung, tetapi bagi bangsa Israel, hikmat adalah cermin untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mereka sadar kecerdasan sejati tidak datang dari buku, tetapi dari persekutuan dengan Sang Penulis kehidupan. Hikmat bukan kemampuan berpikir cepat, tetapi kepekaan untuk menangkap maksud dan isi hati Tuhan. Itulah mengapa ketika dunia sibuk mengejar informasi dan pengetahuan, Israel sibuk merenungkan pewahyuan dari Tuhan. Dunia membangun sistem, Israel membangun pengertian dan pemahaman. Dunia mencari jawaban, namun Israel mencari suara Tuhan. Itulah yang membuat mereka menjadi bangsa yang cerdas. Rahasia kedua, Israel dibesarkan untuk beriman dan berpikir secara tajam. Anak-anak Yahudi sejak usia 5 tahun sudah diajar untuk hafal kitab Taurat. Tetapi bukan hanya hafal, mereka juga diajar berpikir tentang firman itu. Di malam Paskah, anak Yahudi akan bertanya, mengapa malam ini berbeda dari malam-malam lainnya? Orang tua tidak menjawab dengan dogma atau doktrin, tetapi dengan dialog. Mereka tidak bilang, jangan bertanya, tetapi mereka akan berkata, mari kita selidiki bersama-sama. Disinilah perbedaan besar terjadi. Bangsa lain mendidik anak mereka untuk menghafal, untuk sekedar menambah pengetahuan. Namun orang Israel mendidik anak-anak mereka untuk berpikir secara rohani dan secara tajam.
Dan dari kebiasaan itu lahirlah otak yang tajam, tetapi tunduk taat kepada hukum Tuhan. Mereka tidak berpikir untuk membantah Tuhan, tetapi berpikir untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itulah mengapa hasil pikiran mereka membawa terang, membawa kemajuan, membawa inovasi, dan bukan kekacauan. Rahasia kecerdasan Israel yang ketiga, tanah gersang dan kesulitan, memicu Israel harus melahirkan inovasi surgawi. Israel bukan negara kaya sumber alam, tetapi kaya wahyu, inspirasi, serta inovasi. Israel negara yang tandus, jadi mereka bukan menggali tanahnya lebih dulu, tetapi mereka menggali otak mereka lebih dulu, supaya mereka bisa mengubah tanah yang tandus jadi tempat yang subur. Fakta yang ditemukan oleh Israel, mereka membuat yaitu drip irrigation system, sistem irigasi pengairan dengan sistem tetes secara computerized yang akhirnya mengubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Mereka menciptakan Waze, aplikasi navigasi yang digunakan hari ini oleh miliaran orang. Mereka menemukan USB drive dan Intel microchip yang Anda dan saya pakai pada hari ini. Tetapi dengar ini, semua itu lahir dari mentalitas wahyu, bukan bagaimana caranya untung, tetapi bagaimana caranya memelihara dunia yang telah Tuhan percayakan. Mereka tidak menciptakan untuk suatu kebanggaan, tetapi sebagai rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itulah beda antara inovator dunia dan pembawa hikmat surgawi. Rahasia yang keempat, belajar bagi Israel adalah bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Belajar bagi Israel bukan sekedar kewajiban, tetapi belajar bagi bangsa Israel adalah bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Dalam budaya Yahudi, belajar adalah ibadah. Sebelum mereka belajar, mereka selalu berkata, Baruch ata Adonai Eloheinu, yang artinya diberkatilah Engkau, Tuhan kami. Coba bayangkan itu. Setiap pelajaran bagi bangsa Israel harus dimulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Setiap ilmu dihubungkan kembali kepada Sang Pencipta. Bangsa Israel tidak memisahkan antara akal dengan altar. Sekali lagi, bangsa Israel tidak memisahkan antara akal dengan altar. Israel selalu menggabungkan antara akal dengan altar. Karena bagi mereka, belajar itu merupakan bagian dari penyembahan mereka kepada Tuhan. Bagi mereka, setiap pengetahuan harus menuntun mereka kepada penyembahan bagi Tuhan Sang Raja. Jika belajar membuatmu semakin jauh dari Tuhan, maka itu bukan hikmat, tetapi itu kesombongan. Karena itu Tuhan mempercayai bangsa Israel dengan rahasia-rahasia hikmat yang bahkan bangsa besar pun tidak bisa tangkap. Bukan karena mereka pintar, tetapi karena mereka lebih sadar bahwa semua hikmat datangnya dari Tuhan. Apa refleksi dan cermin bagi kita hari ini? Kita harus sadar, sebagai orang Kristen, kita punya pikiran Kristus, yang adalah sumber segala hikmat. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Ayo coba katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Artinya,
Kita tidak kekurangan hikmat dan kecerdasan. Kamu hanya perlu koneksi yang benar, hubungan yang benar dengan Yesus, sang sumber segala hikmat. Israel hidup di bawah bayang-bayang firman, tetapi kita hidup di dalam sang firman itu sendiri, yaitu Kristus. Kalau mereka bisa menciptakan sesuatu dari tanah tandus, berapa banyak yang bisa kita hasilkan dari hati yang sudah ditebus. Kecerdasan surgawi bukan hasil belajar keras, tetapi hasil melekat kepada Tuhan Yesus, sang sumber segala hikmat. Ketika kamu berdoa, kamu sedang mendownload strategi dari surga. Ketika kamu merenung, kamu sedang membuka blueprint ilahi. Ketika kamu taat, kamu sedang mengaktifkan kecerdasan surgawi. Bayangkan dua orang berdiri di depan laut. Yang satu menghitung ombak laut yang lewat, tapi yang lain berbicara kepada Tuhan di tengah ombak itu. Yang pertama tahu banyak tentang laut, tapi yang kedua mengenal Dia, Tuhan yang menciptakan laut. Yang satu punya data, namun yang satu punya hikmat dan kecerdasan. Bangsa Israel tidak hanya mempelajari dunia, tapi mereka mengenal pencipta dunia. Dan itu yang membuat setiap inovasi-inovasi mereka mengandung sentuhan campur tangan surga. Dunia menciptakan teknologi, namun Israel menciptakan sejarah. Mari kita belajar dari kecerdasan Israel. Ada 3 hal yang bisa menjadi bahan perenungan kita, di mana kita harus punya curiosity, keinginan tahu yang disucikan. Bertanya bukan karena ingin membantah, tetapi karena ingin mengenal hati Tuhan, mengerti hati Tuhan. Jangan takut bertanya, asalkan kamu tetap merendahkan hati. Sehingga saudara bertanya bukan untuk membantah, tetapi untuk mengerti dan memahami apa pikiran Tuhan. Yang kedua, kita juga harus punya refleksi rohani. Renungkan setiap firman, sampai kita bisa mendengar suara Tuhan di balik setiap teks, kata-kata, kalimat yang kita baca. Apa pesan firman secara spesifik buat kita? Dan yang ketiga, ketaatan melahirkan strategi. Tuhan tidak memberi wahyu untuk dikagumi, tetapi untuk kita lakukan, untuk kita taati. Hikmat tanpa ketaatan hanya menjadi ide-ide kosong, tetapi ketaatan akan mengubah ide menjadi sejarah. Dunia memuji kecerdasan Israel, tetapi surga melihat sesuatu yang lebih besar. Mereka adalah bangsa yang mau diajar oleh Tuhan. Dan hari ini, Tuhan yang sama berbicara kepadamu, berbicara kepadaku. Aku, Tuhan, ingin menaruh hikmatku dalam pikiranmu. Bukan supaya kamu jadi hebat, tapi supaya dunia tahu bahwa aku, Tuhan, nyata melalui hidupmu. Hikmat bukan milik orang yang banyak tahu, tetapi milik orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dunia bisa memproduksi orang-orang jenius, tetapi hanya surga yang bisa melahirkan pembawa inovasi, wahyu, dan inspirasi. Kecerdasan sejati tidak ditemukan di laboratorium, tetapi saat kita sujud di hadapan Tuhan, sang sumber hikmat. Hari ini, maukah Anda berkata, Tuhan Yesus, aku perlu hikmat-Mu. Seperti orang Israel mendapatkan kecerdasan, aku juga membutuhkan solusi, inovasi, strategi, hikmat untuk setiap tugas dan masalah yang aku hadapi. Yang mau mendapat hikmat dari Tuhan, ayo angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa.
Terima kasih Bapa, Engkau sumber segala hikmat. Ampuni kalau kami selama ini hanya mengejar kepandaian kecerdasan, dan kami tidak memikirkan bagaimana kami memuliakan Tuhan. Tapi mulai hari ini kami mau belajar seperti bangsa Israel, di mana kami mau mengkaitkan dengan belajar itu dengan penyembahan kami. Kami mau senantiasa menghadapi tantangan, justru memicu kami untuk makin melekat kepada Tuhan dan mendapat wahyu, solusi, inspirasi untuk bangkit dari setiap kesulitan dan tantangan kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar belajar, tapi kami mau mengenal Tuhan Sang Sumber Hikmat yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, apapun tanggung jawab, tugas yang kami harus selesaikan, kami minta pertolongan-Mu, kami minta hikmat-Mu Tuhan. Beri kami kecerdasan, solusi, jalan keluar. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Masalah apapun yang kami hadapi Tuhan tolong dengan cara ajaib. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dilimpahkan, dan Aba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat yang terbaik kita terima sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya mau belajar kecerdasan Israel. Program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga YouTube channel Bethany Miracle Center akan terus menayangkan tayangan yang akan jadi berkat. Dan hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live streaming dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Dan sekalian jangan lupa untuk Anda follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan jika Anda diberkati oleh program ini, silakan Anda share kepada teman-teman Anda. Anda juga komen yang baik. Dan kalau ada kesaksian saudara tentang hikmat yang Tuhan beri, Anda bisa coba share di komen. Dan juga saudara, jangan lupa untuk pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya percaya jika Tuhan bisa memberikan kecerdasan kepada Israel secara jasmani, kita yang percaya Yesus, Israel rohani, kita punya pikiran Kristus, Dia juga bisa memberikan solusi, hikmat, kecerdasan buat kita semua. Saya Pastor Lukas Kusuma, saya mengucapkan biarlah berkat Tuhan melimpah buat saudara. Salam dari kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Sampai berjumpa kembali.